Jangan lupa saksikan video kita di podcast YouTube. Stay tune guys. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, akhirnya kita bisa bertemu lagi dalam podcast kita kali ini, di mana tema podcast kita pada hari ini yaitu kita membahas tentang peran Muhammadiyah dan keislaman, di mana tema ini tentang kayak sehat bersama, peran Muhammadiyah dan Aisyah dalam edukasi kesehatan ibu dan anak. Nah, tapi sebelum kita ke topik kita kali ini, mungkin bisa dijelaskan dulu, kakaknya ini boleh memperkenalkan dulu namanya mungkin dengan siapa? Baik, nama saya Yusril Niza Mahendra. Kali ini saya membawakan pemateri untuk podcast kali ini. Nah, di sini saya adalah mahasiswa fisioterapi. Oke, baik, terima kasih Kak Yusril. Oke, selanjutnya mungkin Kak selanjutnya. Halo, namaku Dian. Di sini aku sebagai tamu undangan. Oke, kan jadi di podcast kali ini kita ini membahas tentang peran Muhammadiyah, di mana bagi kayak edukasi bagi kesehatan ibu dan anak. Nah, kan Islam ini kan mengajarkan kita nih pentingnya menjaga kesehatan sebagian bagian dari kayak tanggung jawab kita terhadap tubuh kita sendiri, di mana tubuh kita ini kan telah dianugerahkan nih oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dalilnya Allah, yaitu hadis riwayat Bukhari, di mana sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu. Nah, menurut Kak Yusril dulu nih, gimana sih Kak, menurut Kakak ini latar belakang kenapa sih edukasi tentang kesehatan ibu dan anak itu tuh penting gitu Kak? Baik, saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya edukasi kesehatan ibu dan anak. Di dalam Islam, ibu memiliki peran mulia sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya, bukan guru. Jika guru nanti pas ETK, sehingga kesehatannya menjadi hal utama untuk menunjang peran tersebut. Sebagaimana syair Arab yang sering dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Perlu dicatat, ini bukan hadis ataupun Al-Quran, melainkan syair-syair orang-orang Arab, di mana bunyinya adalah, ibu adalah sekolah. Jika engkau mempersiapkannya dengan baik, maka engkau telah mempersiapkan generasi yang baik. Jadi latarnya itu memang penting ya untuk memberikan edukasi tentang kesehatan ibu dan anak juga itu. Nah, kalau dari sudut pandang Kak Dian nih, menurut Kak Dian ini apa sih peran Muhammadiyah dan Aisyah ini untuk memberikan edukasi kesehatan tersebut? Oke, tadi kan Mas Yusril kan jelasin ya gimana pentingnya edukasi kesehatan ibu dan anak. Nah, aku mau jelasin nih gimana peran Muhammadiyah dan Aisyah dalam edukasi kesehatan. Jadi, gerakan Muhammadiyah dan Aisyah dilandasi oleh prinsip Islam untuk menolong sesama dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, termasuk dalam bidang kesehatan. Nih ada dalil tentang tolong menolong. Jadi isi dalilnya adalah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dalam surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian Islam juga mendorong umatnya untuk saling bekerja sama dalam kebaikan dan takwa. Ada juga nih dalil yang menjelaskan soal itu dalam hadis riwayat Muslim, yaitu barang siapa meringankan beban saudaranya, maka Allah akan meringankan beban di dunia dan di akhirat. Oh, seperti itu ya. Berarti memang kayak Muhammadiyah dan keaisyahan ini nih perannya untuk edukasi kesehatan ini nih memang dilandasi prinsip Islam, yang dimana juga tadi ada dalam dalilnya dalam Quran surat udah ada, terus dalil dalam hadis riwayat juga itu udah ada. Oke. Oke, selanjutnya nih saya menanya lagi nih mungkin ke Kak Yusrilnya nih. Nah, untuk ke kakaknya nih, menurut kakaknya tips untuk kita kayak edukasi kesehatan untuk ibu dan anak, tipsnya nih kayak gimana nih?
Baik, saya akan menjelaskan edukasi kesehatan untuk ibu dan anak. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan umat Islam untuk senantiasa menjaga kesehatan sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, dari hadis, barang siapa yang pagi harinya merasa aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, dan memiliki makanan pokok untuk hari itu, maka seolah-olah dunia ini telah dikumpulkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Quran juga menyebutkannya pentingnya ASI dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang menunjukkan perhatian Islam terhadap kesehatan anak sejak dini, yaitu Allah berfirman, para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau tadi kan sudut pandang dari tips dari kayak Kak Yusril nih. Kalau dari Kak Dian nih kayak tips edukasi kesehatan yang kayak kesehatan mental untuk ibu dan anak itu gimana sih Kak? Jadi selain selain menjaga kesehatan dalam sebuah keluarga itu juga harus saling menjaga kesehatan mental agar saling berkesinambungan dan hubungannya itu seimbang. Nah, Islam menekankan pentingnya menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Nah, dalil yang menunjukkan itu dalam surat Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Nah, Islam juga menekankan kebersihan sebagai bagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, jadi dalam keluarga itu semuanya harus seimbang, kesehatan anak, kemudian kesehatan mental, dan juga kebersihan dalam keluarga agar rumah tangga itu terlihat harmonis. Bukan saja dilihat oleh orang-orang di luar, tapi dimulai dari dalam juga, seperti itu. Nah, jadi memang untuk kesehatan untuk ibu dan anak ini memang penting, baik anjuran tadi berdasarkan prinsip Islam, Rasulullah, dan mana tadi juga Muhammadiyah dan Aisyah juga itu memiliki beberapa peran-peran penting juga dalam hal tersebut nih. Terakhir nih, yang mungkin saya mau nanya singkat aja nih. Ada nggak sih pesan atau ajakan mungkin dari kakak-kakaknya, mungkin dari Kak Yusril, mungkin pesan dan ajakan yang dapat diberikan kepada semua yang menonton podcast kita pada siang hari ini nih, bisa sampaikan mungkin? Baik, dalam Islam, menjaga kesehatan adalah bagian dari tanggung jawab setiap individu kepada dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Di dalam fisioterapi, kesehatan sangat ditekankan sehingga struktur dari seluruh tubuhnya terjaga untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi itu pesan untuk dari Kak Yusril, di mana tuh memang keluarga itu dan masyarakat ini memiliki peran penting untuk mendukung kesehatan ibu dan anak, karena kalau kita yang memberikan peran itu aja tapi kayak nggak dapat dukungan dari masyarakat, itu kayaknya bakal susah juga. Jadi masyarakat itu harus mendukung, betul ya Mbak? Mau tanya nih, apa kontribusi masyarakat dalam kesehatan ibu dan anak ini? Baik, masyarakat berkewajiban menyediakan akses layanan kesehatan yang memadai untuk mendukung keluarga dalam menjaga kesehatan fisik dan mental, seperti posyandu, seperti gotong royong untuk menghilangkan sampah yang bertumpuk di
selokan supaya tidak datang nyamuk malaria. Nah, sebagaimana di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa pelanggaran. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang meringankan beban seorang muslim dari beban kehidupan dunia, Allah akan meringankan bebannya di akhirat. Maka dari itu masyarakat harus membantu dalam kesehatan untuk keluarga. Mungkin selain tadi kayak bantu bersih-bersih, mungkin nanti kayak masyarakat itu bisa mendukung kayak mengadakan posyandu, itu juga kan membantu kayak mendukung kesehatan ibu dan anak, memberikan kayak kesehatan gizinya juga. Jadi selain tadi kayak kegiatan di masyarakat gotong royong membersihkan itu, mungkin tadi posyandu juga bisa seperti itu ya. Jadi banyak sekali ya ternyata peran masyarakat itu untuk kesehatan ibu dan anak. Iya, mungkin Ada pertanyaan lain nih, Ya, terakhir ya, boleh ya tanya Ya, lagi. oke. Jadi tadi kan udah dijelasin nih sama Mas Yusril peran Muhammadiyah itu gimana, peran keasian gimana, peran ibu untuk anaknya gimana. Nah pasti kan dalam keluarga itu ada seorang ayah. Gimana ayah ikut andil dalam menjaga kesehatan mental anak dan kesehatan ibu dan anak ini. Baik, di dalam Islam sudah mengatur sedemikian rupa peran-peran ayah, baik dalam segi pemimpin, dalam segi ekonomi, mengatur ekonomi, maupun dalam kesehatan. Nah, di sini dalam kesehatan, ayah juga bertugas mendidik keluarganya mengenai pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani, termasuk pola makan sehat, kebersihan, dan menjaga keseimbangan hidup. Di mana pola makan sehat ini ayah berperan untuk memberikan makanan yang bergizi seperti makan protein, karbohidrat, susu, gizi seimbang. Jangan memberikan makanan yang tidak bergizi atau makanan cepat saji, dan jangan juga merokok di depan anak karena bisa mempengaruhi kesehatan dari anak sehingga menyebabkan anak tersebut mengalami kanker akibat asap rokok atau gangguan pernapasan lainnya. Nah, dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Di mana ayat ini menyinggung kepada ayat tidak langsung di mana ayat ini juga termasuk berperan dalam pemimpin dan seorang ayah untuk memberikan bagaimana sih kesehatan, makanan bergizi, dan pola hidup sehat untuk anak-anaknya nanti. Oke, seperti itu. Bisa menjawab kan Mbak Jen? Iya, terima kasih Mas Yusril sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terngiang-ngiang di kepala saya. Oke, jadi episode kali ini saya ringkas nih. Jadi kesimpulannya itu memang baik Muhammadiyah dan Aisyah itu tuh kayak memiliki peran penting dalam mengedukasi kesehatan bagi ibu dan anak, di mana sudah ada prinsip Islam dan sudah ada dalil-dalilnya. Kemudian selain itu juga masyarakat di sekitar juga itu memiliki peran untuk mendukung edukasi tersebut. Terus keluarga juga itu seperti orang tua dari ayah itu bisa memiliki peran juga yang sangat penting untuk memberikan dukungan pada pemberian edukasi untuk kesehatan bagi anak dan ibu, baik itu kesehatan mental ataupun kesehatan fisiknya tersebut ya. Nah, oke. Untuk terima kasih sebelumnya kepada Kak Yusril dan Kak Diana udah mau mampir nih ke podcast kita kali ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman di luar sana udah setia menonton podcast kita pada siang hari ini nih. Jangan lupa saksikan podcast kita selanjutnya. Sebelum menutup podcast ini, semoga ini selanjutnya ini dimana semua usaha kita dalam bidang untuk memberikan kesehatan bagi ibu, anak, untuk bagi lingkungan kita juga ini
dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sesuai dengan dalilnya yaitu Quran surat Ibrahim ayat 7, di mana barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambahkan nikmat kepadanya. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.